Assalamualaikum, selamat pagi anak-anak hebat. Jumpa lagi dengan Bu Eli pada pelajaran matematika kelas 6, pelajaran yang ketiga, operasi hitung campuran dalam kehidupan nyata, bagian yang keempat. Kali ini kita akan belajar tentang operasi hitung campuran bilangan cacah, pecahan, dan desimal, serta masalah nyata yang berkaitan dengan operasi hitung campuran. Sebelum belajar, lebih baik kita berdoa dulu ya. Semoga ilmu yang kita pelajari hari ini mudah dipahami dan mendapat keberkahan dari Allah. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, operasi hitung campuran bilangan cacah, pecahan, dan desimal. Aturan operasi hitung bilangan cacah, pecahan, desimal sama dengan operasi hitung campuran bilangan bulat. Akan tetapi, untuk mempermudah penyelesaiannya, ubahlah terlebih dahulu pecahan menjadi desimal atau sebaliknya. Jadi seperti minggu lalu ya anak-anak ya, diubah dulu menjadi pecahan semua atau desimal semua. Apabila diperlukan, ubahlah terlebih dahulu bilangan cacah menjadi pecahan. Dengan kata lain, ubahlah jenis bilangan yang beragam tersebut menjadi bilangan yang sama. Nah, kita sudah belajar pada pertemuan sebelumnya. Di sini saya berikan contoh. 3 1/2 ditambah 7 dikali 2,15 dikurang 16. Cara yang pertama, semuanya diubah menjadi pecahan. Nah, 3 1/2 ditambah 7 kali 2,1 dikurang 16. 3 1/2 menjadi 7/2. Didapat dari mana? Dari 2 dikali 3 ditambah 1. 2 kali 3, 6 tambah 1, 7. Untuk penyebutnya tetap 2. Kemudian ditambah 7/1. Semua bilangan cacah, kalau akan diubah menjadi pecahan, tinggal ditambahkan per 1. Dikali 2,1 menjadi 21/10. Karena ada satu angka di belakang koma. Jika ada 2 angka, berarti per 100, 3 angka per 1000, dan seterusnya ya. Kemudian dikurang 16/1. 7/2 ditambah, nah kita harus menghitung dulu ini perkaliannya. Karena sesuai dengan aturan operasi hitung campuran, perkalian harus kita hitung terlebih dahulu sebelum tambah dan kurang ya. Pembilang dikali pembilang, penyebut dikali penyebut. Jadi 7 dikali 21 dan 1 dikali 10. Hasilnya adalah 147/10. Dikurang 16/1. Kemudian ada 3 pecahan tapi memiliki penyebut yang berbeda pada penjumlahan dan pengurangan. Sehingga yang pertama kali harus kita lakukan adalah menyamakan penyebutnya. Yang bisa membagi 2, membagi 10, dan membagi 1. Berarti KPK-nya ya. KPK-nya adalah 10. Untuk 7/2, caranya 10 dibagi 2 dikalikan 7. 10 bagi 2, 5 dikali 7, 35. 147/10 tetap ya. 10 bagi 10 kali 147 hasilnya tetap 147. Kemudian 16/1, 10 dibagi 1 dikali 16. Hasilnya adalah 160. Nah, sekarang tinggal kita hitung hasil dari 35 ditambah 147 dikurang 160. Hasilnya adalah 22/10. 22/10 artinya adalah 22 dibagi 10, yaitu 2. 2 kali 10, 20. Ada sisa 2, kita tulis sebagai pembilang per 10. Jadi 2/10. Ini masih bisa disederhanakan lagi ya anak-anak ya. Yang disederhanakan hanya pecahannya saja, untuk bilangan cacahnya tidak. Nah, jadi menjadi 2. Nah, 2/10 sama-sama bisa dibagi 2. 2 bagi 2, 1. 10 bagi 2, 5. Ya, jadi 2, 1/5. Kemudian cara yang kedua,
dengan mengubahnya menjadi desimal. Nah, 3/1/2, minggu lalu sudah saya berikan contohnya ya. 3/1/2 ini kita ubah menjadi pecahan biasa dulu, menjadi 7/2. 7/2 itu sama dengan 7 dibagi 2. Kemudian kita hitung menggunakan pembagian bersusun ke bawah. 7 dibagi 2 adalah 3. 3 dikali 2 yaitu 6. Tulis bawahnya 7. Kemudian kita kurangkan 7 dikurang 6, 1. Nah, 1 ini akan kita bagi ke atas. Tapi berhubung di belakang angka 7 tidak ada bilangan lainnya, kita tambahkan koma. Sehingga di hasil juga kita tambahkan koma. Nah, setelah itu kita bubuhkan angka 0. 0 kita turunkan, satunya menjadi 10. 10 dibagi 2 yaitu 5. 5 dikali 2 adalah 10. Nah, kita kurangi, 10 kurang 10 adalah 0. Sehingga hasil dari 3/1/2 jika diubah menjadi desimal menjadi 3,5. Kemudian ditambah 7 kali 2,1 dikurang 16. 7 dikali 2,1 ini yang kita hitung terlebih dahulu ya. Nah, 7 dikali 2,1. 7 kali 1, 7. 7 kali 2, 14 ya. Nah, di sini ada satu angka di belakang koma yaitu angka 1. Sehingga hasilnya juga satu angka di belakang koma. Sehingga hasilnya adalah 14,7. Kita kurangkan 16. Nah, jadi 3,5 ditambah 14,7 ini yang kita hitung terlebih dahulu. 5 ditambah 7 adalah 12. Tulis 2, simpan 1. 1 ditambah 3 ditambah 4, 8. Kemudian 1 lagi turun. Komanya harus lurus dengan koma ya. Hasilnya adalah 18,2. Kemudian kita kurangi 16. 2 dikurang 0 bawahnya tetap 2. Kemudian 8 dikurang 6, 2. 1 kurang 1, 0. Sehingga hasilnya 2,2. Jadi, nah, kalau hitungan kalian sesuai, meskipun kalian menghitung menggunakan cara pecahan atau desimal, jika digabungkan, jika dihitung pasti sama. 2/1/5, jika kalian hitung menjadi desimal hasilnya pasti 2,2. Jika berbeda itu pasti salah ya. Nah, sekarang masalah nyata yang berkaitan dengan operasi hitung campuran. Kejadian atau peristiwa sehari-hari yang sering kamu temui terkadang ada yang berkaitan dengan operasi hitung campuran. Saat menyelesaikannya, kamu harus benar-benar memahami cerita dalam masalah tersebut. Jika tidak, kamu akan keliru saat menentukan jenis operasi hitung yang digunakan. Jadi kalian harus benar-benar memahami jalan ceritanya ya, sehingga kalian paham nanti kira-kira ini operasi hitung apa sih yang digunakan. Jangan sampai yang operasi hitung seharusnya menggunakan perkalian, kalian gunakan malah pembagian atau kalian gunakan penjumlahan, padahal seharusnya perkalian. Jadi kalian harus memahami betul ceritanya seperti apa. Jadi saat kalian membaca cerita pada soal itu, pada soal yang tentang permasalahan itu, kalian harus membayangkan juga dalam pikiran kalian. Harus kalian bayangkan sehingga kalian bisa memahami. Kalau hanya dibaca saja, tidak dibayangkan, tidak dipahami, akan kesulitan nanti ya, dan akan keliru saat menentukan jenis operasi hitungnya. Nah, ini saya berikan contoh ya. Seorang pedagang memiliki 4 peti telur. Jadi kalian bayangkan ada 4 peti telur. Berat telur dalam setiap peti adalah 16/1/2 kg. Jadi ada 4 peti telur. Kalian bayangkan dalam pikiran kalian ada 4 peti kayu telur yang berisi telur-telur. Satu petinya, satu box peti itu ya ada 16/1/2 kg. Kemudian, jadi kalian bayangkan di situ ya pedagangnya ya, ada pedagangnya juga ya. Kemudian dari setiap peti diambil masing-masing
3,75 kg telur. Jadi kalian bayangkan dari 4 peti telur itu pedagangnya mengambil 3,75 kg telur di masing-masing peti itu. Pertanyaannya, berapa kilogram berat telur dari keempat peti tersebut? Ya, berat telur dari keempatnya berarti keseluruhannya. Nah, biasanya peti telur bentuknya seperti ini ya, terbuat dari kayu. Jadi kalian bayangkan ada 4 peti telur dengan berat masing-masing 16,1/2 kg, kemudian masing-masing diambil 3,75 kg. Nah, pertanyaannya berapa kilogram berat telur dari keempat peti tersebut? Penyelesaiannya, yang pertama kita harus tahu berat telur dari setiap peti. Nah, berat telur dari setiap peti jika menggunakan kalimat matematika menjadi 16,1/2 dikurang 3,75. Ini berat dari setiap peti ya. Kemudian berat telur di keempat peti. Nah, berat telur di keempat peti ya, sekarang keempat-empatnya keseluruhannya 4 kali berat telur dalam setiap peti. Berat telur dalam setiap peti tadi kan 16,1/2 dikurang 3,75. Nah, yang ditanya berat keseluruhannya jadi 4 kali 16,1/2 dikurang 3,75. Nah, berat telur dalam setiap peti ini saya beri tanda kurung. Ya, kenapa kok kalimat matematikanya menggunakan tanda kurung? Karena ini harus kita ketahui terlebih dahulu. Dan ini harus kita hitung terlebih dahulu. Kalau kalian tidak membubuhkan tanda kurung di sini, nanti kalian harus menghitungnya 4 kali 16,1/2 terlebih dahulu. Padahal seharusnya yang harus kita ketahui terlebih dahulu adalah berat telur di setiap peti. Jadi ini saya berikan tanda kurung ya, karena ini yang harus kita ketahui terlebih dahulu berdasarkan aturan operasi hitung campuran. Sehingga 4 kali 16,1/2 dikurang 3,75, jadinya kita harus, 16,1/2 kita ubah dulu menjadi pecahan desimal. Ini mau kita ubah menjadi desimal dulu semua ya. 16,1/2 itu sama dengan 33/2. Dapat dari mana 33/2? Dari 2 dikali 16. 2 dikali 16 adalah 32. Ditambah 1 pembilang yang di atas. 32 ditambah 1 adalah 33. Per penyebutnya tetap yaitu 2. 33/2 itu sama dengan 33 dibagi 2. Kita hitung menggunakan pembagian bersusun ke bawah. 33 dibagi 2. 3 bisa dibagi 2 yaitu 1. 1 kita turunkan dengan cara dikali. 1 kali 2, 2. Kemudian kita kurangi 3 dikurang 2, 1. Nah, setelah itu 3-nya yang di sebelahnya lagi diturunkan. 1 tadi menjadi 13. 13 kita naikkan ke atas dengan dibagi. 13 dibagi 2 adalah 6. Kemudian 6 ini kita turunkan lagi. 6 dikali 2 yaitu 12. Nah, kita kurangi 3 dikurang 2, 1. 1 kurang 1, 0. Nah, 3 kurang 2, 1. 1 mau kita bagi 2 nggak bisa. Jadi kita tambahkan tanda koma. Nah, di soal kita tambahkan tanda koma, di hasilnya juga di sebelah 6 kita tambahkan tanda koma. Kemudian kita bubuhkan angka 0. Nah, 0-nya kita turunkan. Kita letakkan di sebelah angka 1 menjadi 10. 10 dibagi 2 yaitu 5. Kemudian 5 dikali 2, 10. Nah, kita kurangkan. 10 dikurang 10 adalah 0. Sehingga pecahan desimal dari 16,1/2 adalah 16,5. Nah, 16,5 dikurang 3,75. Ini yang harus kita hitung terlebih dahulu yang di dalam tanda kurung ya. Jadi 16,5 dikurang 3,75. Nah, bagaimana ini? Di atasnya 5, di belakang koma ini di atasnya 5 kosong, tidak ada apa-apa. Nah, bisa kita tambahkan 0.
Masih ingat bukan yang saya jelaskan minggu lalu? Di belakang koma, jika angka 0 kita tambahkan angka 0 di belakang koma, itu tidak ada artinya. Berapapun jumlah angka 0 yang ada di belakang koma, 0 yang paling belakang ya. 0 yang paling belakang. Nah, 0 dikurang 5 tidak bisa, sehingga kita harus pinjam dari angka 5. 5-nya sisa 4. Jadinya 0 tadi berubah menjadi 10. 10 dikurang 5 adalah 5. 4 dikurang 7 nggak bisa, sehingga kita harus pinjam dari angka 6. 6-nya sisa 5, sehingga 4 tadi menjadi 14. 14 dikurang 7 adalah 7. Kemudian 5 dikurang 3 adalah 2. Nah, 1 dikurang 0 di bawahnya tetap 1. Nah, di sini komanya juga harus kita luruskan. Ya, jadi komanya lurus dengan koma ya, tidak boleh digeser. Sehingga hasilnya 12,75. Nah, 4 dikali 12,75. Ini yang harus kita hitung sekarang. 12,75 dikali 4. Ini saya taruh 4-nya di bawah dalam perhitungan agar mudah ya, tidak terlalu panjang ke bawah ya menghitungnya ya. Hanya satu kali saja. 5 dikali 4 adalah 20, ditulis angka 0, disimpan 2. Kemudian 7 dikali 4, 28, ditambah 2, 2-nya kita coret, 28 tambah 2, 30, tulis 0, simpan 3. Kemudian 2 dikali 4 adalah 8, ditambah simpanan 3 tadi menjadi 11, tulis 1, simpan 1. Nah, 1 dikali 4, 4 ditambah simpanan 1 tadi menjadi 5. Nah, ini kalian lihat ada 2 angka di belakang koma, yaitu angka 7 dan angka 5. Sehingga pada hasil juga kita harus membubuhkan 2 angka di belakang koma ya. 1, 2, nah koma. Sehingga hasilnya adalah 51,00. Nah, 51,00, nah seperti saya bilang, angka 0 di belakang koma, 0 yang paling terakhir itu tidak ada artinya. Jadi 51,00 itu sama dengan 51. Sehingga hasil dari 4 dikali 12,5 adalah 51. 51-nya ini adalah 51 kg ya. Jadi berat telurnya tadi di keempat peti adalah 51 kg. Nah, atau cara yang kedua dengan cara diubah menjadi bentuk pecahan. 4 dikali dalam kurung 16 1/2 dikurang 3,75. Menjadi 4 dikali 16 1/2 jika diubah menjadi pecahan biasa menjadi 33/2 dikurang 3,75 menjadi 375/100. Kenapa kok per 100? Karena ada 2 angka di belakang koma ya. Karena 3,75 2 angka di belakang koma, sehingga kalau dirubah menjadi pecahan menjadi per 100 ya, 375/100. Kita harus menghitung dulu ini yang dalam tanda kurung. 33/2 dikurang 375/100. Dengan cara, karena pengurangan, kita harus menyamakan penyebutnya ya. Nah, penyebutnya menjadi 100. 100 ini bisa dibagi 2, juga bisa dibagi 100. Ini KPK-nya ya. 100 dibagi 2 adalah 50. Kemudian 50 dikali 33. Yaitu 1650. 375/100 mau kita rubah menjadi per 100 menjadi tetap ya jadinya 375/100. Sehingga 1650/100 dikurang 375/100 adalah 1275/100. Jadi 4 dikali 1275/100. Nah, hasilnya adalah 5100/100. 4 tadi menjadi 4/1 ya. Jadi 5100/100. Bisa disederhanakan? Bisa. 5100/100 itu artinya adalah
5.100 dibagi 100 menjadi 51. Nah, jadi berat telur dari keempat pitik tersebut adalah 51 kg. Contoh yang kedua, di rumah nenek akan diadakan arisan. Bibi mengambil 10 gelas beras untuk dibuat lontong. Setiap satu gelas beratnya 0,225 kg. Ibu merasa beras yang digunakan untuk membuat lontong kurang. Oleh karena itu, ibu menambah 1/4 kg beras. Ternyata 1 kg beras dapat dibuat menjadi 14 lontong. Perintahnya, tentukan banyak lontong yang dibuat untuk arisan di rumah nenek. Nah, penyelesaiannya, yang pertama kita harus tahu jumlah berasnya untuk dibuat lontong. Tadi kan ada 10 gelas. Nah, masing-masing gelas itu pada 10 gelas tadi berisi 0,225 kg. Sehingga kalimat matematikanya 10 dikali 0,225 kg. Kemudian karena ibu menambahkan 1/4 kg beras, jadi 10 dikali 0,225 ditambah 1/4. Kemudian banyak lontongnya adalah 14 dikali jumlah beras. Kenapa kok 14? Tadi kan katanya 1 kg beras dapat dibuat menjadi 14 lontong. Jadi banyaknya lontong itu 14 dikali jumlah beras. Ya, kita harus menghitung nih jumlah berasnya berapa kilogram. Ya, kemudian dikalikan 14. Jadi rumusnya atau kalimat matematikanya 14 dikali. Nah, karena kita harus mengetahui terlebih dahulu jumlah berasnya, kita berikan tanda kurung. Ya, untuk jumlah berasnya 14 dikali dalam tanda kurung 10 dikali 0,225 ditambah 2 1/4 sama dengan 14 dikali dalam kurung 10 dikali 0,225 ditambah, nah 21/4 ini akan kita ubah menjadi desimal. 21/4 itu kalau dirubah menjadi pecahan biasa menjadi 4 kali 2 ditambah 1. 4 kali 2 8 ditambah 1 9, jadi 9/4. 9/4 itu sama dengan 9 dibagi 4. Jadi kita akan membagi ya, menggunakan pembagian bersusun ke bawah ya. 9 bagi 4, 2. 2 kemudian dikali 4, 8. Kita kurangkan 9 kurang 8, hasilnya adalah 1. Nah, karena di belakang angka 9 tidak ada angka lagi, 1 akan kita bagikan 4, jadi kita tambahkan koma. Di hasil juga kita tambahkan koma, kemudian kita tambah angka 0. 0 turun ke bawah, 1 menjadi 10. 10 dibagi 4, 2. 2 dikali 4, 8. Kita letakkan di bawah angka 10 tadi. Kemudian kita kurang. 10 dikurang 8, 2. Nah, kemudian kita tambahkan lagi 0. Nah, 0-nya turun menjadi 20. 20 dibagi 4, 5. 5 dikali 4, 20. Kita kurangkan 20 kurang 20, 0. Jadi 21/4 jika diubah menjadi desimal menjadi 2,25 ya. Nah, kemudian kita hitung lagi nih yang dalam tanda kurung. 10 dikali 0,225 ditambah 2,25. 0,225 dikali 10. Ini kalinya 10-nya yang saya letakkan di bawah agar tidak terlalu panjang ya dalam perkalian bersusunnya ya. 5 dikali 0, 0. 2 dikali 0, 0. 2 lagi dikali 0, 0. 0 dikali 0, 0. Nah, 0 semua. Kemudian 5 dikali 1, 5. 2 dikali 1, 2. 2 lagi dikali 1, 2. 0 dikali 1, 0 ya. Kemudian kita
tambah. 0 ditambah kosong di bawahnya 0. 0 ditambah 5, 5. 0 ditambah 2, 2. 0 ditambah 2 lagi 2. Kosong ditambah 0, kosong. Ya. Jadi kita jumlahkan menjadi 0, 2, 2, 5, 0. Kalian harus ingat di sini ada 3 angka di belakang koma, yaitu angka 2, 2, 5. Karena pada soal ada 3 angka di belakang koma, sehingga hasilnya juga 3 angka di belakang koma. Kita hitung dari belakang ya. 1, 2, 3. Nah, disinilah akan kita bubuhkan tanda komanya. Sehingga hasil dari 0,225 dikali 10 adalah 02,250. Nah, 02,250, 0 paling depan sebelum angka 2 itu tidak ada artinya. Jadi dihilangkan saja. Kemudian pada bilangan desimal 0 yang paling belakang juga dihilangkan saja karena tidak ada artinya. Sehingga 02,250 menjadi 2,25 ya. Nah, 2,25 ditambahkan 2,25. Kita tambahkan di sini ya. 5 ditambah 5, 10. Tulis 0, simpan 1. Ditambah 2, ditambah 2, 5. Kemudian komanya turun, sama lurus komanya ya. Tidak boleh bergeser. 2 ditambah 2, 4. 4,50 sama dengan 4,5. Karena angka 0 paling belakang pada bilangan desimal tidak digunakan. Jadi 4,50 sama dengan 4,5. Jadi 14 dikali 4,5. Sekarang kita hitung 14 dikali 4,5. 4 dikali 5, 20, tulis 0, simpan 2. 1 dikali 5, 5 ditambah simpanan 2 menjadi 7. Kemudian 4 dikali 4, 16, ditulis 6, di bawahnya angka 7, simpan 1. 1 dikali 4, 4 ditambah simpanan 1 tadi menjadi 5. Kemudian kita tambahkan ya. 0 tambah 0, 0. 7 ditambah 6 adalah 13. Simpan 1. Kita tulis letak di atas angka 5. 1 ditambah 5, 6. Jadi 630. Di sini ada 1 angka di belakang koma. Jadi pada hasil juga 1 angka di belakang koma ya. Jadi 630 menjadi 63,0. 63,0 itu sama dengan 63. Jadi hasilnya adalah 63 buah lontongnya. Nah, ternyata jumlah lontong yang dihasilkan adalah 63 buah ya. Atau cara yang kedua dengan diubah dalam bentuk pecahan. 14 kali jumlah beras. Itu tadi sama dengan 14 dikali dalam kurung 10 dikali 0,225 ditambah 2 1/4. Ya. Ini yang harus kita hitung yang dalam tanda kurung dulu. Menjadi 14 dikali 10/1. Ya, bilangan cacah kalau dirubah menjadi pecahan menjadi per 1 ya. Dikali 0,225 kalau diubah menjadi pecahan menjadi tahu berapa kira-kira? Ya, 225/1000. Karena ada 3 angka di belakang koma jadi per 1000. Ditambah, nah 2 1/4. 4 dikali 2 8 ditambah 1 9. Jadi 9/4. Ya. Kemudian ini yang harus kita hitung terlebih dahulu adalah perkaliannya. Dalam tanda kurung ini ada perkaliannya.
Jadi 14 dikali 10 dikali 2, 25, pembilang dikali pembilang, kemudian 1 dikali 1000, penyebut dikali 1000. 10 dikali 2, 25 adalah 2250. 1 dikali 1000, 1000. Ditambah 9 per 4. Sama dengan 14 dikali, nah kita samakan dulu penyebutnya. Penjumlahan pecahan kita harus menyamakan penyebutnya. Bilangan yang bisa membagi angka 1000 dan angka 4 adalah 1000. 1000 dibagi 1000, 1 dikali 2250 tetap 2250. 1000 dibagi 4 adalah 250 dikali 9 2250. Jadi 2250 per 1000 ditambah 2250 per 1000. Sehingga hasilnya adalah 14 dikali 4500 per 1000. 4500 per 1000 ini bisa untuk mempermudah perhitungannya biar tidak terlalu besar bisa dikecilkan ya, sederhanakan menjadi 14 per 1 dikali 45 per 10, sama-sama dibagi 100 ya, per 10, 45 per 10. Jadi 14 dikali 45 adalah 630. 1 dikali 10, 10. 630 per 10 ini artinya 630 dibagi 10, yaitu 63. Jadi hasilnya adalah 63 buah. Jadi banyak lontong yang dibuat untuk arisan nenek adalah 63 buah. Nah, sekarang untuk tugas kalian hari ini ya anak-anak ya. Nah, kerjakan ini yang pertama, catatlah rangkuman yang saya berikan. Kemudian kerjakan soal-soal berikut dengan benar dan menggunakan cara seperti biasa ya, harus pakai cara sesuai aturan operasi hitung campuran. Yang pertama dihitung, tanda kurung, kemudian yang kedua kali bagi, yang terakhir baru tambah dan kurang. Nah, penjelasan saya untuk hari ini dan tugas yang harus kalian kerjakan. Tetap semangat belajar di rumah ya. Dan tetap patuhi protokol kesehatan dengan rajin mencuci tangan pakai sabun. Gunakan masker saat keluar rumah. Jaga jarak aman dengan orang lain. Dan juga hindari kerumunan. Salam sehat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.